Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Berkat Tuhan kiranya melimpah selalu dalam hidup saudara. Hatimu juga selalu disegarkan dengan hadirat Tuhan sehingga ada sukacita, kegembiraan. Dan Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo selalu bersukacita di dalam Tuhan. Boleh ketik, selalu bersukacita dalam Tuhan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul, Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-7 berkata demikian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara sekalian, Rasul Paulus pernah pelayanan ke Efesus. Dan kali ini dalam perjalanan penginjilan yang berikutnya, dia kembali ke kota Efesus. Alkitab mencatat, Paulus pernah tinggal 3 tahun di kota Efesus. Karena apa? Kota ini adalah kota perdagangan di Asia Kecil. Di tempat ini ada sebuah kuil ternama disebut kuil Artemis dalam bahasa Yunani. Atau dalam bahasa Latinnya kuil Dewi Diana. Nah, Dewi Artemis atau Diana ini digambarkan dengan patung yang banyak payudaranya yang merupakan lambang kesuburan. Jadi kalau orang ingin subur maksudnya kaya, berlimpah, makmur hidupnya, doa sembahyang di kuil ini, saudara, ini adalah dewa yang dipercaya oleh orang-orang di sana. Dan yang menarik, kuil Diana ini merupakan tempat pelarian aman bagi para kriminal. Artinya begini, kalau orang melakukan kejahatan, pembunuhan misalnya atau perampokan, lalu dikejar oleh orang-orang dan dia lari sampai ke kuil ini, dia nggak boleh ditangkap, dia nggak boleh dibunuh. Sehingga kuil itu bukan hanya penyembahan berhala, tapi orang-orang jahat juga banyak di sana, saudara. Kota ini adalah kota kafir. Tapi mengapa Paulus sampai tinggal 3 tahun di sana? Karena banyak kesempatan untuk dia memenangkan jiwa. Saudara, ketika kita lihat di lingkungan kita, banyak orang tidak percaya Yesus. Jangan pikir, aduh kapan ya saya pindah? Kok nggak enak ya? Saudara harus menggarami, saudara harus menerangi mereka. Karena ada banyak kesempatan untuk memenangkan jiwa. Nah, di ayat 2 dikatakan ketika Paulus ada di Efesus, dia bertemu dengan beberapa orang murid. Ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah dibaptis. Tapi ternyata mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes saja. Belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti perintah Yesus dalam Matius 28. Berarti mereka ini, kalau disebut Kristen, ya Kristen belum lengkap, saudara. Karena hanya menerima baptisan pertobatan. Dan mereka harus sadar bahwa walaupun mereka sudah komitmen bertobat, dengan kekuatan diri mereka nggak bisa mengalami keselamatan. Mereka perlu menerima kabar baik, anugerah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan. Lalu mereka menerima kuasa Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk mereka menjalani kehidupan Kristen yang berkemenangan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, ketika Paulus sampai di sana dan berbicara tentang baptisan, lalu Paulus bilang, kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Formulanya seperti Matius 28 dan 19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka mereka memberi diri dibaptis. Jadi Kristen lengkap nih, saudara. Lalu yang menarik ayat 6 dikatakan,
Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Dari pengalaman ini, terutama dari kelompok Pentakosta, memahami bahwa kelahiran baru adalah sesuatu yang berbeda dengan baptisan Roh Kudus, walaupun bisa terjadi dalam waktu yang berdekatan atau hampir bersamaan. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, lalu kita bertobat, lalu percaya kepada Yesus. Tapi setelah itu kita perlu menerima baptisan Roh Kudus, yaitu pemberian kuasa supaya kita menjadi saksi. Kelahiran baru adalah first blessing, berkat pertama, keselamatan. Tapi yang kedua disebut second blessing, berkat kedua, yaitu pengurapan di dalam pelayanan. Kelahiran baru juga adalah karya Roh Kudus. Kalau bukan karya Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa percaya Yesus. Tidak mungkin orang bisa lahir baru. Tetapi kita perlu kuasa Roh Kudus juga untuk melayani dengan mujizat, dengan dunamos, dengan kuasa Allah. Dan ada pertanyaan menarik dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus itu. Di ayat 2 tadi. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kenapa Paulus bertanya demikian? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Kalau pada saat orang percaya, dia otomatis menerima baptisan Roh Kudus, Paulus tidak akan menanyakan hal tersebut. Pertanyaan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya, mengindikasikan bahwa bisa saja orang percaya kepada Yesus tapi belum menerima Roh Kudus. Dan akhirnya mereka bilang, belum. Maka Paulus setelah membaptis dalam nama Yesus, menumpangkan tangan, baru mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada perbedaan waktu antara penerima Yesus dan juga baptisan Roh Kudus. Contoh yang lain yang lebih jelas adalah para murid Yesus. Mereka mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga, artinya selamat. Bahkan setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus berjumpa dengan para murid. Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada dalam hidup mereka. Mereka sudah lahir baru. Tapi mengapa Yesus berkata, tunggu di loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu yang diterima oleh para murid pada hari Pentakosta, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus yang nampak seperti lidah-lidah api, seperti tiupan angin keras. Mereka yang semula penakut, saudara-saudara, menjadi pemberani memberitakan Injil. Dan apa buktinya mereka penuh dengan Roh Kudus? Kuasa Allah bekerja. Kan kalau Roh Kudus tidak turun, gak mungkin Petrus bisa berkata kepada orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, pintu gerbang indah, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkit dan berjalan. Orang itu langsung lompat, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita melayani. Saya berdoa, supaya saudara bukan hanya percaya kepada Yesus, diselamatkan, mengalami kelahiran baru. Oh, itu anugerah yang luar biasa. Tapi engkau dipakai menjadi alat Allah dengan dunamos, wibawa, kuasa Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kau juga tidak perlu takut. Dalam pelayanan Tuhan akan menyertai. Tumpangkan tangan kepada orang sakit. Dan Alkitab bilang orang sakit akan sembuh. Kalau ada orang kesurupan, kerasukan setan, jangan kabur. Saudara berdiri. Dalam nama Yesus, setan keluar. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Dan mujizat akan terjadi. Bolehkah saya akhiri dengan sebuah pertanyaan? Sudahkah Anda menerima Roh Kudus ketika Anda percaya kepada Yesus? Kalau engkau ragu, bahkan engkau berkata, mungkin belum. Hari ini berdoalah. Mintalah Roh Kudus untuk turun mengurapi hidup saudara. Tuhan akan kasih tanda bahasa roh. Tapi buktinya saudara penuh Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh. Engkau punya kuasa untuk menjadi saksi, memenangkan jiwa dengan tanda-tanda ajaib dan heran menyertai saudara. Siapa yang ingin penuh dengan Roh Kudus, angkatlah hatimu, berdoa kepada Tuhan.
Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program ini. Dan rindu Roh Kudus memenuhkan hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Getarkan hati kami dengan kehadiran Tuhan. Biar pribadi Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Bahkan berkuasa atas kami, mengurapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga waktu kami ketemu dengan orang, kobaran api untuk bersaksi, melayani ada dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.